Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Triutami dengan NPM 202151139. Di sini saya akan mengkonstruksi sebuah jawaban dari soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita ke nomor 1. Terdapat sebuah persegi panjang yang di dalamnya terdapat dua buah lingkaran dengan memiliki panjang 2x dan lebarnya adalah x. Yang ditanyakan yaitu tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, berarti kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Di sini saya sudah menggambarkan dari soal tersebut. Kemudian kita perhatikan bahwa di sini terdapat segitiga siku-siku KMJ, kemudian dalamnya ada dua buah lingkaran, tetapi lingkaran tersebut jika disatukan akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita akan mencoba gambarkan. Nah, maka kurang lebih akan seperti ini ya. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat segitiga siku-siku LMN. Kemudian di sini terdapat dua buah lingkaran. Jika yang di sini dipindahkan ke sini, maka akan menjadi satu lingkaran yang penuh. Maka untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka kita bisa menggunakan rumus kalau begini kita bisa menggunakan luas daerah yang diarsir sama dengan luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Untuk mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Kita ketahui bahwa alas segitiga KMJ yaitu 2x dan juga tingginya adalah x, maka A-nya adalah 2x, A-nya adalah 2x, T-nya adalah x, bagi 2, 2x kali x, 2x kuadrat dibagi 2, 2-nya kita coret, jadi hasilnya adalah x kuadrat. Sudah kita ketahui bahwa luas segitiganya adalah x kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari luas dari sebuah segitiga. Kita bisa menggunakan rumus pi r kuadrat
nya itu kan pi r kuadrat. Nah, sama dengan pi, kita ketahui jari-jarinya itu x per 2 kuadrat. Nah, berarti pi x dikuadratkan x kuadrat per 4. Nah, berarti luas daerah yang diarsir sama dengan luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Luas segitiganya itu kan sudah kita ketahui x kuadrat. Nah, sedangkan luas lingkarannya itu adalah pi kali x kuadrat per 4. Soal nomor 2. Diketahui 4 buah lingkaran yang kongruen. Persegi pada bagian tengah bersinggungan dengan lingkaran. Jika panjang persegi yang besar adalah 4x, berapa luas persegi yang diarsir atau kecil? Di sini saya sudah menggambarkan soal dari persegi yang diarsir ini adalah ini. Di sini saya akan menggambarkan sebuah segitiga titik-titik. EFG. Kemudian kan diketahui bahwa di sini adalah kan 4x, sehingga x, jadi jarak dari E ke G yaitu 2x atau kita bisa ketahui jari-jari dari lingkaran ini adalah x dan diameternya adalah 2x. Nah, jika dipindahkan seperti ini. Kemudian kita ketahui alas dari segitiga ini yaitu 2x. Kemudian tingginya juga akan sama, yaitu 2x. Ketahui bahwa sisi miring F ini merupakan salah satu daerah persegi yang diarsir, kemudian ditambah dengan 2 jari-jari. Ini R, ini juga R.
sisi miring ini kita akan mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini ya, sisi miring yaitu akar dari 2x dikuadratkan ditambah 2x kuadrat sama dengan akar dari 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Nah, sama dengan kita sederhanakan jadi akar dari 4 kali 2x kuadrat sama dengan 2 akar 2x. Ini merupakan panjang sisi miring dari segitiga EGH. Sedangkan yang kita cari yaitu luas persegi kecilnya. Misalkan yang kita cari itu adalah ininya Y. Sedangkan ini itu R. Jadi untuk mencari sisi Y kita bisa langsung kurangkan yang kita cari kan 2 akar 2x. 2 akar 2x dikurangi jari-jarinya itu kan 2x. Nah, maka y-nya itu y sama dengan 2 akar 2x dikurangi 2x. Dengan catatan, yaitu merupakan sisi persegi kecil ya. Jadi untuk mencari luas persegi kecil atau persegian diarsir, kita tinggal kalikan saja sisi kali sisi sama dengan dalam kurung 2 akar dari 2x dikurangi 2x dalam kurung 2 akar 2x dikurangi 2x sama dengan 8x kuadrat dikurangi 4 akar 2x kuadrat ditambah 4 akar 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan 8x kuadrat ditambah 4x kuadrat 12x kuadrat min 4 akar 2x kuadrat dikurangi 4 akar 2x kuadrat min 8 akar 2x kuadrat. Jadi luas persegi yang diarsir itu sama dengan 12x kuadrat dikurangi 8 akar 2x kuadrat. Kita akan membahas soal nomor 3. Di sini terdapat sebuah ilustrasi kasus, yaitu telah terjadi kebakaran pada rumah B. Pemilik rumah A berniat mengambil air di sungai yang lurus untuk membantu memadamkan api. Supaya tenaga dan waktu yang diperlukan lebih hemat, tentunya pemilik rumah A harus menentukan koordinat yang tepat pada sungai, atau sebut saja S. Sudah tepatkah koordinat S yang telah dipilih oleh pemilik rumah A? Jika belum, cari yang paling tepat. Nah, pertama kita akan membuat titiknya terlebih dahulu. Rumah A itu terletak di titik min 3,3. Dan seperti ada di gambar, rumah ini terletak di atas A. Jadi kita misalkan di koordinat 1,5. Untuk ilustrasi sungai kita menggunakan line.
Setelah itu kita tentukan titik S, yaitu lurus dengan letak titik A. Nah, berarti kita simpan titik S-nya di sini. Nah, karena ini G, kita ganti menjadi S. Kemudian kita gunakan segmen untuk mencari jaraknya. Jarak dari rumah ke sungai, kemudian dari sungai ke rumah yang kebakaran atau titik D. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan distance or length. Jarak dari rumah ke sungai yaitu 5 dan dari sungai ke rumah yang kebakaran itu 8,6. Jadi untuk menentukan jaraknya itu jarak dari rumah ke sungai ditambah jarak dari sungai ke rumah yang kebakaran. Nah, pertama jika kita menggunakan jarak yang berada di koordinat -3, maka jaraknya adalah jaraknya adalah 13,13,9 13,06. Nah, selanjutnya kita coba pindahkan ke koordinat -4. Nah, maka jaraknya itu kan ininya juga berubah ya. Nah, jadi jaraknya itu adalah 13,7. Kita coba pindahkan lagi ke yang -1. Nah, maka jaraknya itu adalah 12,67. Nah, kita coba pindahkan lagi ya ke koordinat 0. Nah, jadi jaraknya itu (12,9). Kita coba pindahkan lagi ke koordinat 1. Maka jaraknya yaitu 13,4. Kita coba ke koordinat 2. Maka jaraknya itu menjadi 14,4. Nah, bisa kita perhatikan bahwa jika kita pindahkan koordinatnya, maka jaraknya itu
ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, menurut perhitungan yang sudah dilakukan, maka jarak yang terpendek yaitu pada koordinat min 1, yaitu pada jaraknya yaitu 12,67. Jadi jarak terpendeknya yaitu terletak pada koordinat min 1, yaitu 12,67. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.